Baik, berikutnya kita lanjutkan ke sifat-sifat nilai mutlak. Nah, sifat yang pertama di sini kita punya nilai mutlak dari A dikali B itu akan sama dengan nilai mutlak dari A dikali nilai mutlak dari B. Nah, bagaimana contoh penggunaannya? Misalkan di sini kita punya ya contoh. Contohnya nih, kalau misalkan kita punya nilai mutlak dari negatif 3, kemudian kita akan kalikan dengan 2. Nah, nilai mutlak dari negatif 3 kalikan 2 itu akan sama nilainya dengan nilai mutlak dari negatif 3 dikali nilai mutlak dari 2. Oke, kalau kita cek hasilnya akan ekuivalen dengan kita kerjakan dulu ya yang di dalam tanda kurung. Negatif 3 kalikan 2. Oh, hasilnya adalah negatif 6. Selanjutnya yang di sebelah kanan juga ini nilai mutlak dari negatif 3 tentu hasilnya adalah 3. Kemudian nilai mutlak dari 2 itu nilainya 2. Oke. Nah, dari sini udah kita tahu ya bahwa nilai mutlaknya ini ternyata dengan bentuk yang ini nilainya sama. 6 sama dengan 3 kali 2 benar 6. Oke, itu bentuk yang pertama, sifat nilai mutlak yang pertama. Lalu bagaimana pada bagian yang keduanya seperti apa? Nah, misalkan lagi di sini kita punya contohnya. Misalkan kita punya contohnya di ruas kiri ada nilai mutlak dari 4/6 misalkan. Nah, itu akan sama aja ya dengan nilai mutlak dari 4 dibagi nilai mutlak dari 6. Karena hasilnya ini kan jika kita selesaikan yang di ruas kiri juga nilainya karena ini positif. Oke, 4/6 gitu ya. Nah, terus kalau yang di ruas kanan jika kita kerjakan satu persatu, nilai mutlak dari 4 ya 4. Kemudian yang di bawahnya nilai mutlak dari 6 ya 6. Begitu. Penggunaan sifat yang kedua. Lanjut penggunaan sifat yang ketiga. Bagaimana dengan sifat yang ketiga nih? Nah, untuk sifat yang ketiga, ini ada nilai mutlak dari penjumlahan ya di dalam tanda nilai mutlak. Kemudian akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Contohnya seperti apa kalau dalam penggunaannya? Misalkan kita bertemu dengan soalnya misalkan kita dapatkan nilai mutlak dari 4 ditambah 8 misalkan. Nah, ini nilainya akan kurang dari sama dengan nilai mutlak dari 4 kemudian ditambah dengan nilai mutlak dari 8. Nah, penggunaannya akan seperti itu. Lalu penyelesaiannya bagaimana nih? Yang di ruas kiri kita jumlahkan aja ya. 4 ditambah 8 berarti kan nilai mutlak dari 18 itu kan kurang dari sama dengan nilai mutlak dari 4. Berapa nilai mutlak dari 4? Ya 4 ditambah kemudian nilai mutlak dari 8 ya 8. Nah, berarti ini kan bentuknya akan nilai mutlak dari 12. 12 kurang dari sama dengan 12. Benar ya? 12 kurang dari sama dengan 12 benar karena ini ada sama dengannya. Lalu bagaimana loh? Kok ini kan kurang dari sama dengan ya, lebih kecil dari sama dengan. Oke, kita buat contohnya yang bentuknya agak berbeda. Nah, misalkan kita punya contoh soalnya itu nilai mutlak dari 4 ditambah ya negatif 2. Oke, itu berarti akan kurang dari sama dengan nilai mutlak dari 4 kemudian ditambah nilai mutlak dari negatif 2. Oke, di dalam kurung ini kita selesaikan. Berarti hasilnya akan sama, ekuivalen dengan ini 4 ditambah negatif 2 yang di dalam tanda nilai mutlak. Hasilnya adalah 4 ditambah negatif 2 atau sama aja dengan 4 dikurangi 2 ya. 4 kurangi 2 hasilnya 2. Kurang dari sama dengan nilai mutlak dari 4. 4 itu sendiri ditambah dengan nilai mutlak dari negatif 2, 2. Nah, dari sini ternyata benar ya, bentuk ini bisa dipakai. Oke, itu bentuk yang ketiga. Lalu bentuk yang keempat akan seperti apa sih contohnya? Misalkan di sini kita punya nilai mutlak
dari 6 dikurangi 3. Nah, itu berarti dengan bentuk yang ini akan seperti apa? Oh, berarti nilai mutlak dari 6 dikurangi 3 penggunaannya ini lebih dari atau sama dengan nilai mutlak paling luar. Kita tuliskan dulu. Nilai mutlak dari 6 dikurangi nilai mutlak dari 3. Nah, seperti ini. Kemudian akan ekuivalen di ruas kirinya kita selesaikan ya. 6 kurangi 3. Oh, nilainya 3. Kemudian lebih dari sama dengan ini yang di ruas kanannya nilai mutlak dari nilai mutlaknya 6 ya 6. Kemudian nilai mutlak dari negatif dikurangi nilai mutlak dari 3. Nilai mutlak dari 3 ya 3. Nah, dari sini bisa deh kita lanjutkan penyelesaiannya. Berarti benar ya, nilai mutlak dari 3 kan 3. Kemudian nilai mutlak dari 6 dikurangi 3, 3 juga. Nah, berarti 3 lebih dari sama dengan 3 itu benar. Begitu ya, penggunaan untuk bentuk yang keempat. Lalu sama halnya yang bentuk ketiga, ini kita contohkan. Kalau ini kan kondisinya sama-sama 3, 3 ya. Ini juga yang bentuk ketiga ini 12, 12. Lalu untuk penggunaannya yang tidak seperti ini, contohnya seperti apa ya? Bisa juga seperti ini. Contohnya kita punya nilai mutlak dari 7 dikurangi negatif 4 misalkan. Nah, ini akan lebih dari sama dengan nilai mutlak terluar kita tulis dulu. Nilai mutlak dari 7 berarti dikurangi nilai mutlak dari negatif 4. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya seperti apa? Untuk penyelesaiannya ekuivalen. Nah, 7-nya tetap ini ya, 7 dikurangi negatif 4. Berarti 7 ditambah 4 hasilnya 11. Nilai mutlak dari 11. Nah, kemudian yang di ruas kanannya ini nilai mutlak dari 7. Ya, tetap 7 dikurangi negatif 4. Nilai mutlak dari negatif 4 ya 4. Begitu. Jadi ini senilai mutlak dari 11, ya nilainya 11. Kemudian ditanda nilai mutlak ini di dalam 7 dikurangi 4. Oh, ternyata nilainya 7 dikurangi 4 itu nilainya 3. Benar ya? Berarti untuk yang bentuk keempat pun benar, 11 lebih dari sama dengan 3.